Interest, ketemu lagi di podcast Bedelau, beranda diskusi elaboratif Riau. Bareng aku Sari dan partnerku hari ini, Fani, kita berdua bakal nemenin Sobat Interest di episode spesial Hari Anti Korupsi. Ya bener banget Sar, apalagi kita baru aja memperingati Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia. Korupsi itu segitunya banget ya Kak Fan, sampai harus diperingati seluruh dunia nih. Kalau menurut Kak Fani, kenapa sih kita harus memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia? Kalau menurut aku ya Sar, biar kita tuh lebih aware aja gitu akan bahaya dan dampak dari korupsi. Nah untuk lebih jelasnya, gimana kalau kita tanya langsung aja nih ke Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJPB Provinsi Riau, Bapak Joko Indriano. Halo, selamat datang Pak Joko. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sari, Fani juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kita sapa juga dong Sobat Iya Interest dong. sedunia. Apa kabarnya? Semoga baik-baik terus ya Sobat Interest dan semoga sehat selalu. Nah, kalau dilihat Pak Joko semakin sumringah nih Pak, semakin bahagia nih kelihatannya. Kayaknya sumringah dan bahagianya tiap hari sih. Waduh. Ya mungkin karena ada pencahayaan itu ya, jadi tambah kelihatan sumringahnya. Semoga sumringah sama kebahagiaannya juga tertular nih Pak ke Sobat Interest seluruh dunia. Sobat Interest seluruh dunia ya, gembira terus, bahagia terus. Oke, nah gini Pak, tadi tuh saya sama Kak Fani sudah membicarakan sedikit nih tentang Hakordia, Hari Anti Korupsi Hakordia, Sedunia, ya. dan kenapa harus diperingati dan bahkan oleh sedunia gitu loh. Nah, kira-kira menurut Pak Joko, kenapa sih kita harus memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia? Nah, kalau pengen tahu kenapa dunia memperingati Hari Anti Korupsi ini, tentunya kita harus tahu sejarahnya dulu, Sari dan Fani. Nah, jadi seperti ini, yang saya tahu bahwa korupsi itu sudah menjadi masalah global. Artinya seluruh dunia sudah merasakan dampak dari korupsi ini. Di mana korupsi ini dia merusak demokrasi, memperlambat ekonomi, dan membuat ketidakstabilan di beberapa negara. Nah, kejahatan korupsi ini juga sudah bersifat lintas negara. Artinya kejahatan transnasional, terorganisir, lintas perbatasan negara, dan melibatkan beberapa kelompok, lebih dari satu negara. Nah, karena itu, untuk memerangi korupsi ini, karena sudah global, diperlukan kerjasama antar negara beserta seluruh elemen dan masyarakat seluruh dunia. Seperti itu, Sari dan Fani. Gitu ya Pak. Ya. Berarti masalah korupsi ini jadi kepentingan dunia ya? Seperti itu. Nah, oleh karena itu, melihat korupsi sudah menjadi masalah global, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil inisiatif untuk melakukan konvensi atau perjanjian internasional ya untuk mengatasi dampak dari korupsi ini. Artinya PBB ingin ada instrumen hukum internasional. Oleh karena itu, diadakan di konvensi untuk melawan korupsi yang kita kenal United Nations Convention Against Corruption yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober tahun 2003. Dan ini menghasilkan kesepakatan. Seperti itu Sari dan Fani. Jadi konvensi ini konvensi internasional di PBB dan menghasilkan kesepakatan. Siapa aja tuh Pak yang bersepakat di konvensi tersebut? Nah, yang pernah saya baca ada 188 pihak yang terlibat, termasuk negara kita, Indonesia, beserta 137 negara lainnya menandatangani konvensi ini. Konvensi ini ditandatangani di Merida, Meksiko pada tanggal 9 Desember 2003. Nah, 40 hari sejak kegiatan konvensi itu. Nah, oleh karena itu asal muasal kenapa 9 Desember kita peringati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Noted ya Sobat Interest, jadi Hari Anti Korupsi Sedunia itu tanggal 9 Desember. Nah, agar terjaga hasil konvensi ini, selanjutnya PBB menunjuk organisasinya yang bernama United Nations Office on Drug and Crime atau kita singkat UNODC. Nah, tugasnya itu salah satunya adalah melindungi dunia dari kejahatan korupsi. Nah, UNODC dalam melaksanakan tugasnya ini dia bekerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia untuk sama-sama melawan korupsi ini, seperti itu.
Nah, saya tuh pernah baca Pak, ternyata kalau korupsi itu disejajarkan dengan kejahatan luar biasa lainnya, kayak terorisme, terus penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan berat. Mungkin karena itu ya, yang menangani korupsi itu United Nations Office on Drugs and Crime. Bisa jadi seperti itu Fani ya, karena korupsi ini adalah kejahatan luar biasa, disejajarkan dengan terorisme, pencucian uang, narkotika, dan lain sebagainya. Karena korupsi ini berpotensi dilakukan oleh siapa saja, dan korbannya itu random. Terus kerugiannya itu besar dan meluas. Dia itu terorganisasi atau dilakukan biasanya oleh suatu organisasi seperti itu. Nah, tadi kan korupsi itu kan kejahatan luar biasa ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, korupsi itu sebenarnya apa sih Pak? Nih, kalau korupsi itu definisinya ya, ini menurut Transparansi Internasional itu Sari dan Fani adalah organisasi non-pemerintah. Dia berskala internasional, itu bertekad untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi. Jadi korupsi ini kenapa dia dianggap kejahatan luar biasa? Karena hubungannya dengan kekuasaan, di mana penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan itu digunakan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk keuntungan atau kemaslahatan orang banyak. Seperti itu. Iya Pak, berarti kan tadi korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Penasaran aja nih Pak, kira-kira ada nggak sih korupsi yang dilakukan secara masif dan menguntungkan banyak pihak? Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa ada yang istilahnya korupsi itu terorganisir. Nah, kita lihat ya jenis korupsi berdasarkan skalanya ya. Sobat Inter semua perlu tahu juga ada 3 jenis korupsi berdasarkan skala. Yang pertama adalah petty corruption, yang kedua grand corruption, yang ketiga political corruption atau state capture corruption. Yang pertama, petty corruption itu penyalahgunaan oleh pejabat publik dalam interaksi mereka dengan warga biasa di kehidupan sehari-hari. Ini biasanya seperti pungutan liar lah, untuk meminta biaya yang tidak resmi ketika memberikan layanan. Itu kategorinya petty corruption. Yang kedua Sobat Interest, ada grand corruption. Nah, grand corruption ini lebih besar lagi. Dia penyalahgunaan dengan kekuatan tingkat tinggi, ya biasanya orang-orang yang mempunyai jabatan-jabatan yang tinggi, yang nantinya akan menguntungkan segelintir orang saja. Nah, korbannya biasanya orang banyak ini kalau grand corruption. Yang ketiga, Sobat Interest, ada political corruption dan state capture corruption. Ini adalah korupsi dengan menggunakan kekuasaan politik. Berbeda antara political corruption dan state capture corruption itu kita melihat dari sisi pandangnya. Political corruption itu dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan politik. Dia biasanya memanipulasi kebijakan, aturan, prosedur untuk mengambil keputusan politik, dan biasanya digunakan untuk memperkuat atau mempertahankan kekuasaannya. Sedangkan state capture corruption itu adalah kemampuan pelaku usaha untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di yang mengambil keputusan atau kebijakan. Biasanya dia memberikan suatu kepada pejabat publik sehingga kebijakan bisa diatur seperti itu. Nah, itu 3 macam jenis berdasarkan skalanya. Oke, jadi itu tadi ya ada 3 jenis ya Pak ya, petty Ya. corruption, grand corruption, sama political corruption. Yang semakin terorganisir itu semakin banyak yang dirugikan ya Pak ya. Nah Pak, tadi dari berbagai macam jenis korupsi, mungkin Sobat Interest juga mau tahu nih dampak korupsi itu apa sih Pak? Nih, dampak korupsi ya. Jadi kalau kita lihat di buku-buku atau ketentuan ataupun apa ya hasil temuan-temuan orang melakukan penelitian, semakin banyak semakin kesini dampak dari korupsi. Dampak korupsi itu luas ya. Semakin luasnya kadang-kadang masa sih bisa sampai ke situ nih. UNODC sudah membuat buku Sobat Interest. Ini bisa dipelajari, bisa dicari ya. Ini ada modul pertama, judulnya itu What is Corruption and Why Should We Care? Nah, di sini dijelaskan ada dampak dari korupsi. Di antaranya
korupsi itu bisa menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Dia juga mengakibatkan inefisiensi dan kerugian ekonomi. Tentu saja korupsi ini bisa melahirkan kesenjangan dan kemiskinan. Dan selanjutnya, kualitas infrastruktur yang dibangun itu tidak memadai, baik itu kesehatan, pendidikan, jalan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya juga ada pelanggaran hak asasi manusia. Nih, yang paling serem disampaikan di buku itu ada kegiatan korupsi yang akan memunculkan kejahatan, bahkan terjadi konflik bersenjata di beberapa negara. Seperti itu, Sari dan Fani. Lumayan ya, dampaknya lumayan banyak ya Pak ya. Jadi di modul UNODC tadi ada beberapa, dan salah satunya kesenjangan ekonomi, terus kegagalan infrastruktur juga ya Pak, dan bahkan sampai ke tindakan bersenjata gara-gara korupsi gitu. Seperti itu. Nah, udah ngomongin dampak korupsi yang sebegitu dalamnya, yang sebegitu ngerinya ya Pak, mungkin kita bisa sambil nyemil dulu nih Pak. Boleh ya? Di sini udah ada di depan kita salah satu UMKM binaan Kanwil DJPB Provinsi Riau nih Pak, Kak Fani. Adalah Cravina Cake dan Cookies. Nah, boleh Pak dicoba? Kita lihat ini ya. Iya, Cravina Cake dan Cookies. Nah, di sini di depan Sobat Intra semua, ini adalah sus stick keju. Sus, ini sebenarnya kue sus, bentuknya stick dan rasanya keju. Sepertinya gitu. rasanya keju. Sepertinya rasanya keju. Boleh kita coba dulu? Iya, kita coba. Kita coba dulu ya, Sobat Intres. Gimana Pak Joko? Enak ini. Enak ya Pak? Emang rasanya tuh ngeju banget. Jadi Kejunya terasa ya? Kerasa kejunya. Jadi bukan yang kayak cuma, pokoknya kerasa deh kejunya gitu ya. Nah, nah jadi Sobat Interest, Cravina Cake dan Cookies ini menyediakan berbagai macam cookies nih. Salah satunya yang paling best seller adalah sus stick kejunya. Nah, bagi Sobat Interest yang tertarik buat nyoba Cravina Cake dan Cookies, bisa langsung ke Instagram mereka di Cravina_Cake Cookies. Nah, selain itu, Sobat Interest juga bisa menghubungi nomor yang nantinya ada di description box. Di Cravina Cake dan Cookies ini kita juga sering jadi snack box rapat ya, karena mereka juga menyediakan berbagai macam jenis kue, ada dari kue kering, ada pai buah, ada kue nampan juga. Jadi cocok banget buat Sobat Interest nih yang lagi bingung mau ada hajatan di rumahnya, mau pesan kue di mana nih? Bisa ya, di Cravina Cake dan Cookies. Sambil terus dimakan juga nggak apa-apa ya, Pak. Jadi Sobat Interest nanti setelah ini kita bakal sambil makan dan minum juga ya. Saya coba cookiesnya ya. Iya, cookiesnya dicoba Pak. Nah, Sobat Interest bisa ya yang mau pesan bisa langsung di nomor yang ada di description box di bawah. Sambil dimakan Pak Joko dan Kak Fani. Nah, dengan ini Pak, sambil makan ya kita santai aja di sini, dengan dampak yang segitu besarnya tadi nih Pak. Di Indonesia sendiri itu gimana nih komitmen terkait konvensi tersebut? Baik, Sari dan Fani, nih bentuk komitmen dari Indonesia sebagai tindak lanjut dari konvensi itu telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption. Nah, ini undang-undang ini terbit, artinya ini adalah sebagai bentuk ratifikasi nih dari negara kita. Seperti itu. Ratifikasi. Apa tuh Pak? Kayaknya baru pernah dengar Pak ratifikasi. Jadi ratifikasi itu seperti ini ya, Sobat Interest semua, di mana Indonesia ini telah mengikatkan diri dengan hasil konvensi yang telah ditandatangani tadi dan menjadikan hasil konvensi itu sebagai bagian dari hukum nasional kita, seperti itu. Nah, jadi ini kan komitmen Indonesia ya Pak untuk mencegah korupsi dengan meratifikasi konvensi tadi, ya kan, menjadi salah satu regulasi di Indonesia. Ya. Kalau dari kita sendiri nih Pak, di Indonesia sendiri regulasi selain dari hasil ratifikasi itu ada lagi nggak Pak terkait korupsi ini? Nah, jadi perlu diketahui oleh Sari dan Fani juga Sobat Interest semua,
Jadi Indonesia itu sudah menerbitkan undang-undang sebelum adanya konvensi. Jadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di undang-undang itu sudah di-state Sari dan Fani bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini sudah meluas itu tidak hanya merugikan keuangan negara. Jadi dianggap sudah melakukan pelanggaran juga terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Tuh, tahun 2002 aja sudah undang-undangnya sudah berbunyi seperti itu di Indonesia. Nah itu kalau dalam undang-undang itu juga disebutkan kalau korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Seperti itu. Nah korupsi itu bisa dikatakan korupsi kalau memenuhi 3 unsur. Pertama itu ada melawan hukum, terus kemudian ada memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan yang terakhir itu ada merugikan keuangan negara nih atau perekonomian negara. Ya kan Pak? Ya, seperti itu ya. Benar Fani nih. Jadi di undang-undang itu dikategorikan ada 7 perbuatan utama korupsi. Kalau kita lihat dari pasal-pasalnya. Jadi yang pertama, perbuatan utama korupsi itu adalah merugikan keuangan negara. Yang kedua adalah suap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan atau paksaan mengeluarkan uang. Yang kelima adalah perbuatan curang. Yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi nih yang sering digembor-gemborkan di mana-mana. Seperti itu. Nah Pak, ngomong-ngomong nih soal gratifikasi. Saya sendiri suka bingung nih, mungkin Sobat Interest juga bingung ya. Kayak gratifikasi itu seperti apa sih Pak? Iya nih Pak, jangan-jangan ya, karena saya nggak paham gratifikasi apa, ternyata saya pernah menerima gratifikasi dan nggak tahu nih. Kalau itu gratifikasi ya. Nah baik, nih terkait gratifikasi ya, perlu dipahami oleh Sobat Interest semua. Jadi sebenarnya gratifikasi itu adalah pemberian biasa yang pada dasarnya itu boleh dilakukan. Jadi gratifikasi itu pemberian apapun, itu namanya gratifikasi. Akan tetapi dia akan menjadi tindak pidana apabila penerimanya adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara, hubungannya dengan jabatan seperti itu. Nih, kerap terjadi pemberian gratifikasi, bahkan si penerima itu tidak mengetahui apa sih yang dikehendaki dari pemberi. Karena gratifikasi itu bukan supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat sesuatu, tetapi karena pegawai negeri atau penyelenggara negara telah berbuat sesuatu. Jadi itu dasarnya gratifikasi. Jadi kan intinya itu semata-mata hubungan dengan jabatan seperti itu, karena itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi di undang-undang tadi yang sudah disampaikan kita ada pasal 12B ayat 1. Jadi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di Sobat Interest dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Seperti itu, Sari dan Fani. Kenapa sih gratifikasi itu tidak boleh? Dasar pemikirannya sederhana. Nih, tidak sepantasnya ya kita melayani sebagai pegawai negeri atau pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang kita berikan. Kita ingat di nilai-nilai Kementerian Keuangan itu ada nilai pelayanan. Memang tugas kita adalah melayani. Kita diberikan penghasilan untuk melayani. Jadi tidak usah lagi menerima atau mengharapkan pemberian-pemberian di luar itu. Nih, seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya. Kita sudah dapat penghasilan. Sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan kewajibannya. Dan ingat, gratifikasi itu tidak akan dianggap sebagai suap, Sobat Interest, asal penerimanya menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak menerima gratifikasi tersebut. Apabila ada unit pengendalian gratifikasi di kantor masing-masing, itu 10 hari kerja sejak kejadian
harus melaporkan seperti itu. Oke, jadi memang agak tipis ya Pak antara Nah. gratifikasi dan suap ini. Gratifikasi diberikan setelah layanan. Tadi Iya. kan kalau suap diberikan sebelum layanan gitu. Iya. Jadi di suap akan memberikan layanan. Kalau gratifikasi sebaliknya. Nah, misal nih Pak ya. Misal saya ditugaskan nih dari kantor untuk ikut sosialisasi atau bimtek lah gitu kan ke hotel. Terus pada saat penyelenggaraan itu saya dapat seminar kit nih Pak. Isinya ada notebook, ada pena, ada flash disk. Nah kira-kira itu masuk gratifikasi nggak sih Pak? Nah, itu sih bisa ya kita kategorikan sebagai gratifikasi Sari. Iya. Tapi jenis gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Ada 17 poin kalau kita mau di ketentuan tersebut. Jadi ada gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan, ada yang gratifikasi yang perlu dilaporkan. Nih, dari 17 bentuk pemberian gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan nih, ada beberapa nih ya, saya coba sebut ya, Sobat Interest ini biasanya Sobat Interest pasti menemukan nih di pekerjaan sehari-hari dalam hubungannya dengan stakeholder. Pertama, nih, hadiah tidak dalam bentuk uang ya, jangan dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi. Nah, di situ biasanya ada logo atau pesan sosialisasinya sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan dan berlaku umum. Berlaku umum di sini tidak ada pembedaan antara di unit kita atau di tempat lain seperti itu. Nah, yang kedua, ini kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan. Biasanya kan Sobat Interest ada yang diundang nih jadi narasumber, misalnya ada honorarium, terus juga ada pembayaran transportasi, akomodasi ya, dan pembiayaan yang telah ditetapkan sesuai standar biaya yang berlaku. Nah, sepanjang tidak terdapat pembiayaan atau pembayaran ganda itu dan tidak ada terdapat benturan kepentingan ya, dan tidak melanggar ketentuan, nah itu boleh tuh diterima, tidak perlu dilaporkan karena itu sah. Nih yang ketiga yang sering konsultasikan kepada saya juga nih, pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum. Selama itu pemberian hidangan sebagai jamuan tamu sebenarnya tidak perlu dilaporkan karena berlaku umum. Asal jangan yang dibawa pulang atau sebagai oleh-oleh atau cenderamata. Itu tidak boleh. Nah, untuk lebih tahu yang lain, Sobat Interest bisa baca ketentuannya ada di PMK 227 seperti itu. Gitu ya. Ya Pak, tadi ada banyak ya berarti gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Ada yang perlu dilaporkan dan tidak perlu dilaporkan. Berarti kalau yang kasus saya tadi kan dapat seminar kit tuh Pak, itu tidak perlu dilaporkan dong berarti. Selama ada surat tugasnya dan yang bersangkutan berangkat mengikuti kegiatan tersebut. Oke. Jangan sampai tidak berangkat tapi seminar kitnya diambil seperti itu ya. Oke ya Pak ya, siap. Nah, kalau misalkan kita sebagai pegawai atau penyelenggara negara ini kewajibannya apa nih Pak? Nih, perlu diperhatikan ya Sobat Interest semua. Jadi gratifikasi itu wajib ditolak. Ya, jadi kita wajib menolak gratifikasi yang ada hubungannya dengan jabatan dan nantinya akan ada benturan kepentingan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Nah, penolakan yang dilakukan itu juga harus dilaporkan. Jadi bukan hanya penerimaan aja, penolakan pun harus dilaporkan melalui unit pengendalian gratifikasi atau secara langsung kepada KPK. Kadang-kala memang ada gratifikasi yang kita tidak bisa tolak, misalnya dia disampaikan melalui orang lain, bisa dititipkan di security atau dititipkan kepada siapa, sehingga kita tidak bisa menolak langsung kepada yang bersangkutan yang memberi. Nah itu pun harus dilaporkan. Seperti itu, Sari dan Fani. Oke, itu ya Pak. Jadi intinya gratifikasi itu harus dilaporkan, entah itu kita menerima ataupun menolak Ya, seperti itu. Gitu. Oke. Jadi itu tadi ya, nanti dah Sobat Interest, kalau gratifikasi itu memang masih agak abu-abu sebenarnya di budaya kita ya Pak ya. Kan budaya kita kan kayak budaya memberi, berterima kasih itu dengan memberi, tapi kita sebagai penyelenggara negara, sebagai pegawai negeri harus aware nih soal gratifikasi, mana yang harus dilaporkan, mana yang tidak harus dilaporkan. Oh ya Pak, saya juga pernah dengar katanya korupsi itu jangan sampai membudaya. Benar sih itu Pak. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, memang korupsi itu budaya ya? Nah,
Jadi kenapa sih kadang-kadang kita pernah mendengarkan korupsi itu jangan menjadi budaya atau menjadi budaya? Karena memang salah satu syaratnya suatu budaya adalah dia itu menjadi kebiasaan, berulang, akhirnya menjadi kebiasaan dan budaya. Tapi sebenarnya ada beberapa ahli yang bilang itu tidak bisa masuk budaya karena salah satu syarat menjadi budaya itu harus ada nilai, ada value. Sedangkan kita tahu sendiri korupsi kan bukan suatu nilai-nilai kebaikan ya, dia adalah sesuatu yang tidak baik atau sesuatu kejahatan. Seperti itu, makanya korupsi bukan budaya. Bukan budaya ya Pak. Karena kan kalau budaya harusnya dipelihara ya. Seperti itu. Tapi korupsi bukan budaya, jadi jangan memelihara korupsi ya Sobat Interest. Nah, soal budaya nih Pak, kan kita di Indonesia dengan berbagai macam budaya, suku dan ras, kita tuh sebenarnya diajarkan satu nih Pak, saya yakin di setiap budaya di Indonesia, yaitu budaya malu, rasa malu. Jadi kalau yang saya tahu di budaya Bugis itu ada namanya Siri Napaci, jadi kayak malu kalau misalkan melakukan hal-hal yang tidak benar, salah satunya kayak korupsi gini loh Sobat Interest. Di budaya Melayu juga ada tuh Pak katanya, kalau budaya malu itu menjadi salah satu dari tunjuk ajar Melayu. Nah, seperti pesan yang akan disampaikan pada video pas berikut ini. Apa kaitan tunjuk ajar Melayu dengan nilai-nilai integritas? Tunjuk ajar Melayu merupakan budaya yang diwariskan secara turun-temurun di dalam masyarakat Melayu. Tunjuk ajar Melayu berisi tentang nasihat, pengajaran, dan petuah-petuah dari orang tua terhadap anaknya. Petuah-petuah itu dikemas dalam bentuk pantun, syair, gurindam, maupun hikayat. Petuah-petuah di dalam tunjuk ajar Melayu salah satunya mengajarkan tentang nilai-nilai integritas. Berikut beberapa petuah dalam tunjuk ajar Melayu yang selaras dengan nilai integritas. Apa tanda Melayu terbilang? Malu duduk, menggali lubang. Malu tegak, melangkah sumbang. Malu bercakap, berurat tegang. Malu makan di periuk orang. Malu menyebut aib malu orang. Malu menipu berbuat curang. Malu mengambil hak milik orang. Malu makan menghabiskan, malu minum mengeringkan. Malu menolong minta balasan, malu mengingkari hutang dan beban. Harus malu mengambil yang bukan haknya, harus malu mengambil yang bukan miliknya. Jika rasa malunya hilang, hidupnya akan seperti binatang. Nilai-nilai integritas bukanlah hal yang baru. Nilai-nilai integritas sejatinya telah mengakar dan menjadi jati diri kita, yang diwariskan melalui budaya, yang salah satunya melalui petuah-petuah di dalam tunjuk ajar Melayu. Saya Sep, simak pas, pasti bisa. Itu dia video tunjuk ajar budaya Melayu. Banyak sekali yang diajarkan dalam budaya Melayu, salah satunya budaya malu tadi ya Pak Joko ya. Bahkan disampaikan di video tersebut, kalau kita tidak mempunyai rasa malu, itu sama saja kita seperti binatang Sobat Interest. Betul Sari, Fani. Nih, tunjuk ajar Melayu itu ajaran orang tua di Melayu dulu. Ya, di situ isinya adalah nasihat, petuah dalam bentuk pantun maupun gurindam. Nah, itu kalau saya simpulkan itu terkait mengajarkan kita terkait integritas. Artinya kita harus malu ketika melakukan sesuatu yang tidak baik. Begitu ya, Sari, Fani ya. Bagus ya Pak pesan yang disampaikan itu. Ya. Nah Pak, ngomong-ngomong soal korupsi tadi nih, gimana ya peran kita sebagai pegawai Kanwil DJPP Provinsi Riau untuk mencegah korupsi itu sendiri Pak?
Nah, untuk mencegah korupsi, kalau kita melihat di Kementerian Keuangan ada namanya kerangka kerja integritas nih Sobat Interes, di mana dalam kerangka kerja integritas itu ada pencegahan, deteksi, respon, monet. Nah, di Kanwil DJPB Riau ya, kita berupaya mengutamakan pencegahan. Pencegahan adalah kunci utama dibangunnya integritas. Sehingga diharapkan dengan kegiatan pencegahan yang secara masif, kita tidak bosan-bosannya, itu pada kegiatan deteksi kita tidak menemukan sesuatu yang fraud gitu ya, sehingga ketika pencegahan kita tidak masif, akhirnya ada fraud, itu tindakan-tindakan kuratif itu akan sangat melelahkan ya kalau sudah terjadi, dan itu pun kita kan tidak mau ya. Nah, oleh karena itu di Kanwil DJPB Provinsi Riau ini kita bangun yang namanya beberapa inovasi. Ada integritas kita, ada radio pas tadi, video pas ya, video pas, ada radio Sinta ya, suara integritas kita, di mana seluruh pejabat pegawai semua terlibat untuk menginternalisasi terkait integritas yang ada di kantor. Jadi bukan satu arah saja, Sobat Interes, dari pimpinan atau dari unit kepatuhan internal. Di sini semua pejabat pegawai semuanya mencoba belajar, dia bisa mengedukasi diri dan mengedukasi orang lain, dan diharapkan malah bisa mengedukasi di sekitar kita, terutama mitra-mitra kerja kita. Nih, nah sekarang saya mau balik nanya, bagaimana nih dari penjelasan tadi kita membahas di awal hakordia, korupsi dan lain sebagainya. Menurut kalian berdua sebagai generasi muda, boleh dulu dari Sari dulu atau dari Fani dulu, silakan. Oke, mungkin dari saya dulu ya Pak ya. Ya. Tadi udah Pak Joko jelaskan korupsi itu apa, bahkan hari anti korupsi itu diperingati sedunia ya Sobat Interes tanggal 9 Desember. Dampaknya juga tadi luar biasa ya Pak. Kadang tuh kita kalau memikirkan dampaknya mungkin cuma dampak, nggak cuma sih sebenarnya Pak. Ya dampaknya ke ekonomi, ke kemiskinan. Tadi Pak Joko bilang dampaknya bisa pelanggaran HAM, bisa juga bahkan menimbulkan tindakan bersenjata tadi ya Pak. Jadi menurut saya pribadi korupsi itu memang harusnya udah nggak usah kita dekati loh Sobat Interes. Kalau bisa tuh korupsi sekecil apapun tuh kita hindari dan tingkatkan budaya malu tadi sih Pak menurut saya. Betul. Karena budaya malu itu beneran bisa menjaga kita dari tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan bahkan ini merugikan banyak pihak ya Pak ya. Tuh, nah dicatat ya Sobat Interes, jadi harus dikenali tuh, kita hindari dan kita harus tahu juga. Nah sekarang Fani gimana? Kalau menurut saya Pak, intinya kalau korupsi itu ya kita harus menguatkan iman gitu Pak, kayak selalu menjaga integritas kita, karena sekecil apapun kayak kalau kita nggak berintegritas itu ranahnya akan masuk ke korupsi nantinya, apalagi dampaknya juga besar banget ya. Jadi kita harus selalu menjaga integritas kita nih sebagai pegawai, nggak sebagai pegawai aja sih, sebagai manusia ya sebagai manusia. Nah seperti itu ya, jadi ingat, kenali supaya kita bisa menghindari. Untuk Sobat Interes semua, jangan sampai kita terlibat dalam korupsi. Amit-amit ya. Sampai Pak. Jadi tadi ya Pak ya, jadi korupsi itu harus kita kenali bentuk-bentuknya, ada 7 tadi, juga harus kita hindari. Jangan sampai ya Sobat Interes kita terlibat dalam kasus korupsi, bahkan korupsi-korupsi kecil kayak petty corruption tadi. Ya itu tadi Sobat Interes, segmen terakhir kita pembahasan tentang korupsi nih dari awal tadi. Terima kasih ya Pak Joko yang mau membersamai kami berdua di sini, mau membersamai Sobat Interes juga selama berapa menit ini ya Pak ya. Terima kasih Pak Joko untuk waktu dan kesempatannya juga. Sama-sama. Sobat Interes, jangan lupa ya pahami dan hindari korupsi serta tanamkan rasa malu untuk perbuatan yang tidak baik. Demikian episode spesial Hari Anti Korupsi Sedunia. Jangan lupa ikuti terus episode-episode Bedelau selanjutnya. Simak Bedelau, pasti bisa.